Mengapa KPU batal mengumumkan nama caleg ex-napi kasus korupsi di tempat pemungutan suara atau TPS? Kita akan langsung bertanya kepada Komisioner KPU Ilham Saputra yang bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat malam Pak Ilham. Selamat malam Mbak Kania. Ya Pak Ilham, saya ingin menanyakan mengapa opsi mengumumkan nama caleg ex-koruptor di TPS ini tidak diambil? Apa pertimbangannya? Ya tadi ada pernyataan batal ya. Sebetulnya kalau batal itu berarti pernah kita sampaikan bahwa napi koruptor akan kita umumkan di TPS. Padahal itu tidak pernah ada statement apapun terkait dengan itu dari kita. Ini kan ada usulan dari masyarakat atau dari beberapa elemen masyarakat yang menyatakan bahwa sebaiknya diumumkan. Nah, dalam beberapa aturan kami hanya akan menyampaikan itu di website kami, gitu ya, agar masyarakat juga tahu dan paham. Nah, tidak perlu kemudian kita sampaikan di TPS. Saat ini, Mbak Kania, kita sedang mempertimbangkan. Kenapa kita pertimbangkan? Pertama adalah kalau kemudian kita umumkan, ya sekarang proses DCT dan surat suara sudah berlangsung, sudah dicetak dan mulai diproduksi dan mulai didistribusikan. Nah, kita tidak ada opsi untuk kemudian menandai DCT-nya atau kemudian menandai di surat suaranya untuk para napi koruptor. Kemudian juga kita harus menghitung berapa jumlah TPS yang harus ditempel terkait dengan jumlah napi koruptor yang saat ini sudah kita umumkan sejumlah 49 orang, gitu kan? Nah ini tentu saja kita harus pertimbangkan betul berapa anggaran yang tersedia, kemudian soal teknis lain terkait dengan pekerjaan teman-teman di TPS, tentu saja ini harus dipertimbangkan. Sehingga kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan mencantumkan, tetapi mempertimbangkan iya. Seperti itu. Mempertimbangkan iya, tapi kendalanya berarti Anda mengatakan ini sebenarnya kendala logistik begitu. Ada anggaran juga yang harus dipertimbangkan dan lain sebagainya. Iya, salah satunya itu. Oke, lalu kemudian ini pertanyaannya adalah seperti ini. Ketika kemudian pengumumannya itu hanya dilakukan melalui situs saja, bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya akses internet? Tentu saja kami dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, terutama daerah-daerah yang memang dapilnya ada caleg mantan napi korupsi, kami akan menyampaikan kepada mereka untuk melakukan sosialisasi, gitu kan? Saat ini kan kita sudah sampaikan nih kepada masyarakat, ini loh orang-orangnya, bahkan di surat kabar sudah disampaikan. Nah nanti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang punya atau ada partai yang mencalonkan dari provinsi tersebut atau dapil di provinsi tersebut atau di kabupaten kota tersebut bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini loh calon-calon mantan napi koruptor, seperti itu, Mbak. Oke, jadi hanya berupa imbauan bukan kewajiban, begitu hanya diimbau untuk melakukan sosialisasi dan itu kemudian menjadi tanggung jawab dari partai politik yang bersangkutan. Bisa saja seperti itu. Artinya gini, bahwa kemudian dari awal kami memang punya komitmen untuk menolak mantan napi korupsi. Tapi seperti Anda tahu bahwa kemudian Mahkamah Agung memutuskan untuk membolehkan, gitu ya. Nah kami punya sense itu gitu. Kemudian sense itu kami sampaikan, kami umumkan kepada masyarakat. Ini loh calon-calon yang akan Anda pilih, yang track record itu seperti ini, gitu kan? Silakan kemudian Anda memilah-milah siapa calon yang harus Anda pilih. Kan seperti itu semangatnya, Mbak. Ya. Semangatnya seperti itu, tapi ada kemudian beberapa pihak yang mengatakan bahwa pengumuman seperti itu belum cukup, Pak Ilham. Ya, tentu saya sekali lagi bahwa kami akan melihat lagi beberapa hal tadi terkait dengan juga ketersediaan anggaran, juga kemudian kesiapan teman-teman. Karena gini, KDCT ini kan sudah dicetak. Ya, kemudian surat suara juga sudah dicetak. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah mungkin kalau kemudian kita siap melakukan itu adalah melakukan pencetakan lagi terhadap orang-orang yang kemudian terlibat atau pernah menjadi mantan napi koruptor. Berapa ribu TPS kemudian yang harus kita tempelkan dan harus kita fotokopi untuk calon-calon tersebut. Nah, sehingga ini kita pertimbangkan ketersediaan anggaran seperti apa gitu ya. Kemudian pengadaannya bagaimana, tentu saja ini menjadi pertimbangan kita. Oke, ya itu sudah menjadi konsekuensinya, bukankah begitu? KPU itu kan sudah komit begitu ya, artinya sudah menjadi konsekuensinya. Ya, Pak Ilham bisa mendengar saya?
Pak Ilham? Masih lanjut nggak? Ya, nampaknya hubungan kami dengan Komisioner KPU Ilham Saputra terputus.